nggak menambah juga nggak apa-apa. Ya, ingat, sekarang sertifikatnya tidak lagi digunakan untuk angka kredit. Sekarang angka kreditnya dari nilai SKP. Clear ya? Clear, Pak. Bapak Ibu sekarang nggak usah pusing mikir angka kredit. Yang penting SKP-nya baik saja. Otomatis sebenarnya. Otomatis dapat. Enak ya. Sekarang gampang ya transaksional ya. Pak, sertifikatnya tadi kemana tadi Pak? Sertifikatnya Dimasukkan di utama berarti Pak. Ya, ditambah aja kalau mau ditambah. Buatkan RHK misalkan yang punya Capsek nih kalau mau ditambah yang berkaitan dengan pengembangan diri Capsek. Misalkan salah satunya adalah tersedianya sertifikat pengembangan misalkan. Makanya kemarin saya tidak buat, saya agak bingung RHK-nya apa nih? Karena itu tidak bisa diukur Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa diukur? Apakah Bapak Ibu akan tahu Bapak Ibu dapat sertifikat berapa dalam tahun itu? Pasti nggak tahu. Ya kan? Karena tidak pasti. Makanya tidak saya masukkan. Kita masukkan yang dapat diukur saja. Kalau misalkan begini Pak, kita sudah bikin SKP di situ tidak ada membuat sertifikat gitu ya. Dalam perjalanan waktu ternyata kita mendapatkan itu kira-kira apakah bisa ditambah nanti di utamanya nanti? Jadi gini sebenarnya, sertifikatnya tidak dimasukkan dalam SKP tidak apa-apa. Tapi sertifikatnya tetap kita miliki, nanti akan kita gunakan. Misalkan ada keperluan untuk penilaian indeks profesionalitas ASN kita masukkan. Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu memasukkan di MyASN itu ada namanya riwayat diklat. Nanti Bapak Ibu masukkan sertifikat Bapak Ibu di situ. Nilainya akan mendongkrak nilai MyASN atau nilai indeks profesionalitas Bapak Ibu. Otomatis berarti nanti Pak ya. Ya. Jadi sebenarnya sertifikat tidak dimasukkan dalam SKP nggak apa-apa. Di MyASN ya, Bapak Ibu bisa memasukkan sertifikat Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu. Ini MyASN. Di sini ada riwayat diklat. Berarti MyASN ini nanti Sertifikatnya itu connect Bapak. juga ya Pak dengan e-kinerja. Gini Bapak Ibu. Sertifikat itu nanti akan digunakan untuk dimensi penilaian kompetensi. Penilaian dimensi kompetensi di IPA ASN. Di kinerja, Bapak Ibu fokusnya di rencana hasil kerja saja. Rencana hasil kerja Bapak Ibu adalah melaksanakan penilaian siswa, melaksanakan pembelajaran, menyusun RPP, selesai di situ. Dapat nilai sudah dapat angka kredit. Jadi gini Pak, bukan kayak dulu lagi. Bapak itu punya sertifikat 6. Angka kreditnya jumlahnya 6. Kali lagi kayak gitu. Sekarang SKP baik dapat angka kredit. Kalau pertama itu dapat 12,5. Clear ya? Paham ya? Sebanyak apapun sertifikat Bapak Ibu, itu tidak akan mempengaruhi angka kredit. Ingat ya? Ya. Nanti kalau punya sertifikat Bapak Ibu, masukkan di sini di MyASN. Oke. Tambah baru sertifikatnya apa? Tambahkan saja nanti. Ini akan berpengaruh dengan nilai indeks profesionalitas ASN Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bisa lihat nilai IPA ASN Bapak Ibu di MyASN, berapa nilainya? Bapak Ibu bisa lihat. Layanan lain Bang. Saya cari dulu ya. Kalau di HP dia kelihatan. Kan ini kalau nggak salah. Saya buka pakai HP ya. Bukan di sertifikat elektronik BSE itu Pak, bukan. Enggak, bukan.
Ada namanya nilai IPA ASN Bapak Ibu. Nilai kompetensi lah itu. Ini kayaknya agak susah di sini. Enggak. Kalau di HP di situ ada namanya indeks profesionalitas. Bapak Ibu bisa lihat di Google Play Store, cari MyASN, ada nilai di situ. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat, dia masuk di nilai kompetensi. Di situ Bapak Ibu, sertifikat akan berguna nantinya di situ. Angka kredit Bapak Ibu dapat dari SKP saja. SKP baik sudah dapat angka kredit. SKP sangat baik sudah dapat angka kredit. Oke ya. Untuk guru tentang PTK itu Pak. PTK. Kalau sekarang ini kan kenaikan pangkat masih pakai PTK ya Pak. Penelitian tindakan kelas. Oh, nanti sebenarnya. Berarti apakah kenaikan pangkat masih menggunakan seperti itu otomatis masuk kepada SKP? Oke, baik. Saya masih belum melihat yang untuk kenaikan jenjang uji kom guru. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya berdasarkan ketentuan itu Bapak Ibu, Tidak ada. untuk Bapak Ibu bisa naik pangkat ke 3C dari pertama itu 3B ke 3C harus mengikuti uji kompetensi. Berarti tes lagi. Uji kompetensi itu dalam aturan jabatan fungsional di Permenpan 1. Uji kompetensi itu Bapak Ibu lolos atau tidak. Kalau Bapak Ibu lolos, maka bisa dinaikkan pangkatnya dan dinaikkan jenjangnya. Nah, dalam pelaksanaan uji kompetensi ini untuk guru saya tidak pernah mengikuti dan saya tidak tahu apakah ada lagi syarat-syarat berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Kalau angka kredit di Permenpan 1 itu sudah diatur bahwa didapatkan berdasarkan hasil konversi dari nilai SKP itu. Jadi mungkin ini kemungkinan misalkan masih dipertahankan karya tulis itu, mungkin nanti akan dijadikan dalam persyaratan untuk uji kompetensi Bapak Ibu untuk kenaikan jenjang dari muda 3D ke media 4A perlu mengikuti uji kompetensi. Tapi di sini Bapak Ibu pasti belum mendapatkan belum pernah mengikuti uji kom, pernah? Belum. Dengan jenjang ya, pasti naik jenjang terus. Kalau aturannya Bapak Ibu sebenarnya dalam pelaksanaan untuk menaikkan jenjang jabatan fungsional itu harus mengikuti uji kompetensi. Kalau saya sekarang 3B. Saya baru bisa ke 3C, baru bisa ke muda kalau saya lolos uji kompetensi. Itu jabatan fungsional teknis seperti itu. Karena aturannya memang seperti itu mengatur. Oke, baik Bapak Ibu, ini misalkan Bapak Ibu ingin tetap membuat yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah, boleh saja, tidak ada masalah. Di situ mungkin bisa dibuat tersedianya karya tulis ilmiah untuk guru ya, ataupun untuk kepsek. Bisa saja, nggak masalah. Tambahkan di utama, jangan tambahan. Tambahkan di utama aja, Bapak Ibu. Tersedianya karya tulis ilmiah. Bapak Ibu targetkan di tahun ini bahwa dapat menyelesaikan 1 karya tulis ilmiah. Boleh ditulis, boleh seperti itu. Kemarin untuk SKP ini saya ambil yang umumnya saja. Kalau Bapak Ibu ingin menambah yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah silahkan. Clear ya? Clear. Sekarang silahkan kalau ingin membuat tambahan ditambah saja. Ya. Guru kelas. Yang wakil ya. Ya.
kalau ada misalkan wakil kepala sekolah, nanti maka harus dibuat juga RHK untuk wakil kepala sekolahnya. Jadi misalkan yang juga petugas laboratorium atau petugas perpustakaan, nanti yang bersangkutan kalau yang wakil kepala sekolah intervensi yang manajerial salah satunya. RHK-nya apa? Buatkan salah satu RHK apa kerjaan wakil kepala sekolah itu yang mendukung berkaitan dengan tugas Kepsek yang manajerial. Utama. Sama saja yang lab juga. Dibuatkan juga nanti RHK-nya berkaitan dengan tugas itu. Sama saja juga yang tata usaha waktu itu. Sama saja juga yang guru ditugaskan jadi bendahara BOS. Buatkan aja di utama, nggak apa-apa, nggak salah. Untuk mendukung pekerjaan Kepsek, selesainya pekerjaan Kepsek itu, Kepsek butuh satu pegawai untuk menjadi bendahara BOS. RHK-nya apa? Mungkin tersedianya dokumen, laporan, hasil pengelolaan, keuangan, dana BOS, SNPN 7, Kota Palangkaraya sesuai dengan ketentuan. Sudah. Artinya hasil akhirnya adalah dokumen laporan keuangan. Kan biasanya keuangan itu ada laporannya. Ada kan? Sebenarnya Bapak Ibu enak saja, Bapak Ibu nanti mencari RHK. Enak aja. Oke ya, sekarang kita kembali ke laptop. Kembali ke laptop Bapak Ibu. Tadi Bapak Satiman sudah menginput SKP-nya. Selesai. Ada 4 RHK yang dibuat. Sampai ke aspek-aspeknya juga dibuat. Sekarang langkah selanjutnya adalah membuat lampiran ke bawah. Ada lampiran. Ada ya? Ada. Oke. Sekarang lampiran itu Bapak Ibu ada 3 dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Kita klik yang dukungan sumber daya di editnya. Kita klik edit. Dukungan ya. Sudah ya. Kita balik lagi ke SKP manualnya. Tadi ada lampiran di SKP manualnya. Ada kan? Ada. Kita pindahkan lagi. Satu-satu ya, jangan semuanya. Ya. Ini cekat ke saya. Sumber daya, dukungan sumber daya tuh Pak. Dukungan sumber daya. Oke, nanti saya jelaskan. Ada dukungan sumber daya. Sekarang kita ketik di dukungan sumber daya. Tidak perlu memberikan nomor, nggak usah. Ketik saja dukungan anggaran sebesar. Dukungan anggaran. Berapa dukungan anggaran dana BOS di SDN 1 Talampangan Pak Satiman? Setahun ya Pak? Iya, setahun berapa? 200 berapa? 200. Anggaplah 230. Ya, Belum tahu, kurang lebih lah. Lupa aja. Kan tergantung ini Pak, tergantung jumlah siswa di Dapodik. Sesuai anggaran yang ada. Ya. Iya. Per tahun. Iya, per tahun. Berapa ya? Hah? Tahunan. Kemarin kian berapa? Karena bisa aja karena dirubah karena Kita bisa ukur sebenarnya. Kan di awal tahun nih, kemarin kita dapat 230 kan. Tahun ini kita perkirakan kita butuh anggaran itu sebesar 235, misalkan seperti itu. Jadi diukur seperti itu aja. 270 kali 9. Iya benar. Untuk di awal, tapi yang 2023 sudah bisa kita ukur ya. Iya. Sudah ada anggarannya. Iya. Ya, Lanjut ya. Kalau ada 2 dana kan tadi sekolah penggerak dapat 2 dana. Jadi gabung. Oh, sama. Gabung, belum hafal lagi. Sudah. Dah. Yang kedua, Bapak Ibu kita enter saja, tidak perlu kita tulis lagi penomorannya, kita enter. Enter.
Kita ketik lagi apa yang kedua tadi dukungannya, ternyata dukungan serana. Kita umumkan saja ya, dukungan serananya begini Bapak Ibu. Kita tulis di situ dukungan serana dan prasarana yang saja. Kita tulis di sini yang memadai dan jaringan internet tersedia. Kita buatkan umum saja ya, nggak apa-apa. Kalau dari BKN seharusnya ini dibuat lengkap. Dukungan sarana prasarana itu dibutuhkan satu gedung sekolah, berapa komputer, terus berapa kelas, berapa kursi, berapa meja, itu ditulis. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita butuh dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan jaringan internet yang tersedia. Sudah yang kedua. Lanjut yang ke ya. Jangan dulu disimpan. Yang satu enter, ketik lagi yang kedua, kita enter lagi yang untuk ketiga. Sekarang Bapak Ibu, ada yang ketiga, kita ambil yang ketiga ya. Dukungan SDM. Yang ketiga kita dukungan sumber daya manusia. Saya tanyakan Pak Satiman, guru kelas sebanyak yang dibutuhkan 12. untuk SDM Bapak Ibu 12. bukan yang ada pada saat ini, tetapi idealnya seharusnya ini seharusnya ternyata guru kelas itu 12 orang. Guru agama Kristen sebanyak Satu. Guru bahasa Inggris sebanyak satu. Agama Islam 2. Guru agama Islam 2. Guru Silakan diketik. Guru PJOK 2. Sebanyak 2 orang. Guru Peja Sorkes Sebanyak 2 ya? 2 ya? 2 orang. Ini idealnya seharusnya 2 orang. Sampai ke petugas keamanan, kalaupun memang Penjaga sekolah. penjaga sekolah ada. Penjaga perpus 1. Nah, penjaga perpus juga ada. Petugas kebersihan. Petugas kebersihan juga ada. Silakan nanti Bapak Satiman melanjutkan. Masih bisa diedit Pak ya nanti. Ya, Ya, bisa. oke. Tapi selesaikan aja dulu. Ya. Sudah ya, ini dukungan yang ketiga. Berarti kita butuh lagi dukungan yang keempat. Dukungan yang keempat. Kita enter. Kita ambil lagi Bapak Ibu. Dukungan pimpinan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Iya. Tapi kan tetap mau jaringan internet memadai kan. Seharusnya butuh jaringan internet kan. Ini kan butuh dukungan. Kita ini butuh dukungan untuk terlaksananya kegiatan itu. Tulis saja, ini kan kita menawarkan kepada ibu kami, Bu, ibu kasih pekerjaan ke saya mau ada serana apa serana, saya mau ada internet. Itu contoh. Ini yang keempat ya. Keempatnya apa? Dukungan pimpinan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Kalau sudah, ini ada 4, kita klik OK. Ada 4 ya? Ya. Ada 4 Bapak Ibu. Dan refresh ya Pak. Pertanyaannya, kalau guru seperti apa? Yang bukan kepala sekolah, ya? Yang bukan kepala Refresh sekolah. ini ya, sini tadi. Nanti Hah? pilih yang Refresh tuh ini nomor ya tadi. 2 Iya. dan nomor
4. Hah? Jaringan kok? Oh, sudah masuk mas. Iya. Jaringan Ini lancar. udah ini refresh Oh, ini. nanti dia di sini. Oh, di sini kan, dikembalikan sini kan. Iya. Enter enggak? Coba oke. Apakah ada situ? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba di refresh aja, nggak apa-apa. Di refresh nanti log out, login lagi, masukin lagi. Yang lainnya bisa? Bisa yang lainnya? Oke, kita tunggu yang belakang ya. Yang di tengah bisa? Ah, bisa kan? Bisa? Masa nggak bisa? Iya, login lagi. Login lagi. Nanti edit lagi masuk. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita ke skema pertanggungjawaban. Klik edit Bapak Ibu. Klik edit skema pertanggungjawaban. Kita ambil yang ke satu dulu, jangan dua-duanya kita ambil. Laporan hasil pekerjaan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Silakan dimasukkan Bapak Ibu. Oke. Yang kedua di enter. Gak perlu kasih nomor. Gak perlu ya kasih nomor ya. Ya. Jadi kalau enter dah otomatis dia. Enter dan ketik. Kalau sudah, klik OK. Ada dua skema pertanggungjawaban. Sini kan. Ya. Yang konsekuensi juga kita input, kita isi. Klik edit. Ada dua juga ternyata. Konsekuensi. Konsekuensi ini Bapak Ibu ya, saya sampaikan. Dia ada bersifat positif dan ada bersifat negatif. Yang positifnya adalah direkomendasikan sebagai ASN yang mendapatkan penghargaan. Ini positif ini. Apabila ekspektasi terpenuhi. SDN 1 Kalampangan ya. Nggih. Yang keduanya bersifat negatif. Negatifnya adalah apabila tidak terpenuhi kita Jadi sanksi. dapat diberikan teguran sampai kepada sanksi Bapak. Ada dua ya. Kalau sudah klik OK. Selesai SKP Pak Satiman. Kita beri tepuk tangan Pak Satiman. Pak Satiman. Bapak yang kerja. SKP-nya selesai. Yang kerjanya tanpa perlu diketik Pak Satiman. Selesai. Bapak yang kerja, aku yang dapat tepuk tangan. Oke ya. Sudah. Ini tinggal diedit aja nih, tukang sumber dayanya. Tadi ternyata juga butuh tugas sekolah, tugas perpustakaan ya. Iya, betul perpustakaan. Pak, bagaimana kalau untuk guru bidang studi, Pak? Kalau yang di SKP, contoh SKP manual tadi kan guru kelas ya saya lihat. Ya, ntar ya, sampai. Sebanyak ini misalkan tadi kan di contoh itu adalah SKP Guru kelas. kelas. Pertanyaannya SKP Mapel mata pelajaran. Ini gimana Pak buatnya? Tinggal diubah aja redaksinya Bapak Ibu. Tunggu dulu ya. Iya. Kita lihat. Ini agak ini. Oke. Kita cek dulu redaksinya. Ini misalkan guru kelas. Oke. Di RHK-nya gini. Tersedianya dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran agama Islam
Ini semua kelas ya. Semua kelas. Maka kalau ada hanya kelas tertentu boleh tulis kelas 6 dan kelas 5. Ini jadi- Kalau semua kelas tersedianya dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran guru agama Islam di SDN 1 Kelampangan sesuai dengan ketentuan. Kalau Sudah, itu aja. kalau di sekolah kami kan ada 2, jadi satu megang yang A, satu yang kelas B. Ya gitu aja, ambil Berarti A, ambil B. kelas enggak gitu ya. Tersedianya dokumen rencana pelaksanaan pelajaran mata pelajaran agama Islam kelas A di SDN 1 Kelampangan sesuai dengan ketentuan. Kan tinggal diubah-ubah ya gitu. Oke ya, clear ya. Dan Sekarang kita kembali ke aplikasi. Ini Bapak Satiman sudah, dan Bapak Satiman yakin tidak ada perbaikan SKP. Tidak perlu diedit lagi kata Pak Satiman. Maka Pak Satiman ajukan SKP-nya. Bapak Ibu juga sama, kalau sudah yakin 100%, 1000% SKP-nya sudah selesai, ajukan saja. Yang mengaku sebagai capsek nggak usah diajukan ya. SDN 12 angkai. Oke, nggak usah. Yang lainnya kalau sudah benar-benar fix dan clear sudah SKP-nya kita ajukan. Saya ajukan nih Pak Setiman. Yakin ya? Yakin. Pak Setiman sudah yakin. Oke, sudah. Sekarang guru-guru di bawahnya bisa mengerjakan. Kalau masih draft sebenarnya bisa, tapi saya takut kalau Pak Kepseknya atau Ibu Kepseknya memperbaiki lagi SKP-nya, jadi tidak disarankan. Disarankan kalau sudah diajukan. berarti pian dulu Pak ya, selesai. Iya nggak bisa, karena kan sudah clear, sudah selesai. Ini ampun pian clear dulu hanya bila ampun pian sudah oke aja. Dukungan sumber daya yang nomor 3 tadi kan diperlukan begini gitu kan. Itu apakah yang nggak ada gurunya aja yang ditulis? Kebutuhan Semuanya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Kita balik ke SKP yang ini. Ini kan sudah diajukan. Kita klik SKP. Di sini statusnya pengajuan. Kalau Bapak Ibu belum mengajukan, statusnya draft. Tadi Pak sudah saya ajukan, lampirannya belum selesai. Bapak Ibu masih bisa detail SKP ke bawah, itu masih bisa edit. Ya, untuk lampiran, kalau untuk RHK sudah tidak bisa dihapus dan sudah tidak bisa diedit. Ya, oke ya. Berarti ini belum bisa diajukan karena RHK-nya kan mau nambahin yang Iya, benar. Capsek itu kan sudah selesai SKP. Oh sudah ini aja. Yang nanti membuat RHK itu adalah guru yang bersangkutan mengintervensi punya capsek yang kita buat ini. Kalau petugas perpustakaan masuk di mana? Mungkin masuk di supervisi guru dan tendik misalkan seperti itu. Buatkan RHK yang petugas perpustakaan. Punya Pak Setiman sudah selesai. Boleh nanya Pak lagi Pak. Selesai. Sekarang Bapak Ibu gini. Nanti yang capsek ini sangat diperhatikan. Yang capsek harus menyetujui SKP bawahannya. Kalau guru sudah, Pak saya sudah ajukan Pak, Bapak harus setuju. Udah itu aja. Kalau Bapak tidak setuju, saya pulang saja. Misalkan. Caranya bagaimana? Iya. Oke Bapak Ibu, ini
akun kinerja Ibu Yantri. Pak Satiman atasannya adalah Ibu Yantri, ya kan? Ya. SKP Pak Satiman masuk di Ibu Yantri. Tempat menyetujui dan tidak menyetujuinya ada di fitur SKP. Kita klik ya, ini ya fiturnya. Masuk di SKP bawahan. Masuk di sini. Kita klik SKP bawahan. Kan ada lagi deh. Oke. Karena ada ulun majukan Kita belum kan? cari namanya Bapak Satiman SDN 1 Kalampangan. SDN 1 Kalampangan. Di situ ada dan statusnya pengajuan. Ya, Ya. pengajuan ya statusnya. Sekarang cara menyetujuinya itu di mana Bapak Ibu? Klik Detail. yang di sini Bapak Ibu. Detail ya. Detail SKP. Kita klik Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kita lihat SKP-nya, jangan dulu langsung diterima. Lihat dulu apakah sudah sesuai atau masih belum sesuai. Ini SKP Pak Satiman yang muncul ya. Bingung saya kenapa bisa muncul di tempat Bu Yantri. Ini luar biasa nih aplikasinya ya. Sekarang ada di sini edit. Kenapa timbul bisa ada edit di tempat pimpinan? Sama saja nanti di tempat Pak Kepsek. Punya gurunya nanti akan ada di sini ekspektasi khusus. Bapak Ibu Kepsek bisa mengisi ekspektasi khusus kalau ada ekspektasi. Kalau tidak ada, tidak usah diisi. Di sini perilaku kerjanya itu Bapak Ibu ada 7. Ini Bapak Ibu bisa isi ekspektasi Bapak Ibu terhadap guru tersebut yang berkaitan dengan perilaku kerjanya. Ini misalkan yang berorientasi pelayanan, Ibu Yantri maunya Pak Satiman ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guru dan siswa itu harus sopan, salam dan senyum. Misalkan bisa dibuat. Nah, bisa dibuat. Ini ekspektasi Ibu Yantri terhadap Pak Satiman. Ekspektasi itu adalah keinginan, harapan pimpinan terhadap kita. Materi bimbingan pian. Kalau ada ya. Pembimbingan kepada Ternyata guru. kata Ibu Yantri, Pak Satiman ini perilaku kerjanya sudah benar, sudah bagus, tidak perlu lagi ditambah ekspektasi. Tak usah, kita hapus saja. Tak usah. Atau Pak Satiman mau ada ekspektasi khusus dari Ibu Yantri? Mau ya? Oke. Kalau ada silahkan diisi ya. Kalau tidak ada, karena gini Bapak Ibu, di sini dalam orientasi pelayanan itu sebenarnya sudah ada 3. 1, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. 3, melakukan perbaikan tiada henti. Itu sudah ada, sudah mencakup semua. Tapi kalau punya ekspektasi lain lagi sudah bisa. Misalkan kata Bu Yantri, Pak Satiman, saya punya ekspektasi khusus untuk orientasi pelayanannya. Bapak Satiman menjadi role model kepala sekolah dalam memberikan pelayanan yang baik. Nah, bisa seperti itu. Itu ekspektasi. Sekarang kita anggap tidak ada ya. Tidak usah diisi. Kita ke atas lagi kalau tidak ada ekspektasi. Kita setujui SKP Pak Satiman. Kita klik edit status. Ini ya, nanti ya, Pak Kepsek nanti ingat. Edit status. Kita setujui. Oh, ada Persetujuan. Oke. Klik OK. Ternyata kata Ibu Yantri, Pak Satiman perbaiki lagi SKP-nya salah. Maka klik yang draft. Keterangannya diisi. Perbaiki SKP-nya. Di draft. Jadi salah berarti di situ dulu. Oke, sekarang kata Ibu Yantri,
Setuju, SKP-nya sudah sesuai. Klik persetujuan. Kita oke ya? Oke. Oke. Kita apa? Selesai mungkin. Sudah disetujui SKP Pasatiman. Cek ya. Di sini nah. SKP Pasatiman sudah selesai. Kewajiban tuh setujui kan. Pasatiman bisa pulang. Nah, sudah persetujuan udah. pulang. Udah. Oke, Pasatiman sudah selesai ya. Sekarang kita lihat lagi di tempat Pasatiman. Gurunya. Statusnya persetujuan. Selesai SKP Pasatiman. Bapak Ibu. Sudah, mari kita pulang. Nah, pulang duluan. Nah, kita tunggu. Sekarang begini Bapak Ibu ya. Saya hanya memberikan garis besar terkait dengan penggunaan aplikasi. Mohon dicatat biar nanti tidak salah langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Jadi kalau Bapak Ibu ke langkah 3 tanpa melewati langkah 1 itu nggak akan bisa. Kalau kata orang, Bapak Ibu masuk rumah itu harus masuk dari pintu depan atau pintu belakang. Kalau Bapak Ibu langsung masuk itu Bapak Ibu mempunyai kekuatan gaib atau kekuatan magic yang luar biasa tanpa perlu dari pintu. Oke, sekarang kita langkah pertama dalam aplikasi itu adalah klik di fitur profil. Itu langkah pertama. Sudah ada soalnya. Di fitur profil ini, Bapak Ibu yang sebagai Capsek harus mengklaim diri sebagai pimpinan dan memilih unit kerjanya yang sesuai ditempati Bapak Ibu pada saat sekarang. Itu di profil. Itu langkah pertama Bapak Ibu. Semua, Bapak Ibu semua, Capsek, guru juga semua. Langkah kedua adalah masuk ke fitur SKP. Masuk ke fitur SKP, tambah periode SKP. Setelah tambah periode SKP, Bapak Ibu tambah periode awalnya. Bagi yang tidak mengalami perubahan tempat kerja, maka dari 1 Januari sampai 31 Desember. Bagi yang mengalami perubahan jabatan dan unit kerja, disesuaikan di jabatan terakhirnya saja. Misalkan Pak Satiman dilantik tanggal 1 Oktober kemarin jadi Capsek 1 Kelapangan, maka di situ periode awalnya 1 Oktober. Periode akhirnya 31 Desember. Itu langkah selanjutnya. Baik, setelah itu Bapak Ibu menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah ditambah periode SKP-nya, Bapak Ibu klik detail SKP. Ingat ya, detail SKP. Dalam detail SKP ini Bapak Ibu bisa menambahkan rencana hasil kerja, klik tambah RHK. Setelah RHK-nya diinput, tambah indikator. Setelah indikatornya semua diinput, ada RHK lagi, tambah RHK lagi, tambah lagi indikator. Sudah selesai, input lampiran SKP. Dalam lampiran SKP ini, bagi kepala sekolah itu ada 4. Kalau bagi guru biasa, itu hanya ada 2. Dukungan serana dan praserana dan dukungan pimpinan. Bagian 2 dan 4 ya. Iya. Yang lainnya sama, skema dan konsekuensi. Kalau sudah selesai, ajukan SKP. Di atas itu klik ajukan SKP. 2 dan 4. Selesai SKP Bapak Ibu. Dan 4. Namun bagi Capsek itu ada kewajiban, yaitu menyetujui SKP bawahan. Di mana? Yaitu di fitur SKP, di tab SKP bawahan. Nanti dicari nama yang bersangkutan. Kalau sudah dapat, klik detail. Sudah dapat, edit status. Disetujui atau tidak disetujui. Kalau disetujui, klik persetujuan. Kalau tidak disetujui, klik
draft. Siti Sarah itu dari bulan apa? Mudah kan? Gampang sebenarnya Bapak Ibu. Aplikasi ini sebenarnya dibuat mudah agar kita bisa menggunakan. Tapi mungkin karena kita belum melihat, kita bingung. Tapi karena Bapak Ibu sudah bisa melihat dan sudah mensimulasikannya, Bapak Ibu bisa. Selesai ya, SKP. Dan nanti Bapak Ibu di awal Desember saya akan kasih penampingan lagi terkait dengan penilaian. Saya sekarang tidak memberikan itu karena takutnya Bapak Ibu pusing. Belum input SKP sudah memikir penilaian. Jadi nanti kita step by step, yaitu kita bertahap saja. Maunya bertahap begitu ya, lebih bagus ya. Tapi saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu namanya aplikasi Google Drive? Tahu. Bisa menggunakannya? Bisa. Nanti Bapak Ibu ya, hasil pekerjaan Bapak Ibu itu Bapak Ibu lampirkan dan upload di Google Drive. Linknya itu yang kita laporkan di kinerja. Nanti belum. Nanti saya akan kasih contoh. Punya saya ini ya. Punya saya ini. Bukti kerja sudah saya upload. Nanti link-linknya saya akan upload di kinerja. Jadi sebenarnya bukan di kinerjanya. Di kinerja itu hanya link. Filenya itu upload di Google Drive. Nanti biar Bapak Ibu nggak pusing dulu. Sekarang Bapak Ibu tugas utamanya adalah input SKP sampai disetujui. Selesai itu aja. Bulan depan baru penilaian. Oke ya. Saya rasa sudah selesai ya kita ya. Ya. Untuk RHK yang dulu, karena saya dapat tugas tambahan dari kepala berbun, jadi saya input RHK-nya yang sesuai dengan tambahan saya tadi kan. Terus itu masuknya di Masukkan jadi utama aja Bu kata bilang. utamanya punya kepala Punya sekolah capsek, itu, ya. yang tugas tambahan, yang menjaga perpus, masuk di supervisi aja. Di supervisi. Terus kalau yang kayak menyusun perangkat pembelajaran itu kan yang di Masuk di program kerja. program. Terus kalau yang kewirausahaan misalkan saya nggak ada, Baik. Ada pertanyaan ini. Punya Capsek itu ada kewirausahaan, ya kan? Ada. Ini tidak semua guru dapat mengintervensi ini. Tergantung dengan Capseknya memberikannya ke siapa. Kalau kemarin itu sekolah ada misalkan begini, saya Pak diberikan kepala sekolah itu untuk mengerjakan semacam proyek di sekolah yang berkaitan dengan kewirausahaan. Misalkan seperti itu. Maka yang bersangkutan yang mengintervensi ini, RHK-nya apa? Terlaksananya kegiatan apa yang dibuat di sekolah itu. Iya. Bagi guru yang tidak mendapatkan itu, tidak usah diintervensi. Tapi kalau semua guru, kalau dalam kalau sebagai guru kurikulum Merdeka Belajar ada yang itu, takut kalau tidak lagi. salah, guru-guru harus punya proyek-proyek untuk kewirausahaan kan. Bisa intervensi, buatkan proyeknya Pak. Ini bisa jalannya. Cuma yang mana lagi? Karena Gesan. kita Clear ya? terlalu lama besok langsung Paham? Jalan mana penuh. coba biar nanti buang coba lah. Oke, baik. Yang kewirausahaan itu Bapak Ibu, nanti guru tertentu yang mendapatkan itu kalau tidak semua guru melaksanakan itu. Kalau misalkan guru itu melaksanakan ada proyek dari sekolah yang berkaitan dengan kewirausahaan atau berkaitan dengan proyek apapun, maka guru itu yang mengintervensi. Kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar itu biasanya guru dituntut untuk melaksanakan proyek-proyek berkaitan dengan kewirausahaan kan. P5. Berarti guru itu yang mengintervensi.
Proyeknya apa yang berkaitan dengan itu buat? P5 ya. Iya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan? Oh ya, yang sana dulu. Apa? Dulu kami ini satu pindahan. Nah, SMP-nya per 1 April 2023. Di mana SKP yang berarti SKP yang 1 Januari sampai 31 Maret itu di sekolah yang lama. Iya, seharusnya dulu seperti itu memang. Maka manualnya dia tetap ada dari 1 Januari sampai dengan 30 Maret itu di sekolah lama manualnya ada. Tapi dalam aplikasi kita input yang terakhir saja. Berarti dari 1 April sampai dengan 31 Desember 2023. Iya. Saya lanjutnya. Dikirimkan ke grup lah. Iya, jangan lama. Supaya kita Kualifikasi guru itu masuk individu atau organisasi? Oke. Kalau di guru di klasifikasi itu nanti tidak akan muncul. Dia hanya akan muncul di Capsek. Tapi kalaupun muncul Bapak Ibu pilih saja organisasi nggak apa-apa. Bapak Ibu juga pilih individu juga nggak apa-apa. Kalau Capsek wajib organisasi. Oke, silakan. Lanjut yang tadi Pak, kalau yang bagian RHK kepala sekolah yang program kewirausahaan itu berarti wajib ada lah Pak? Sekolah itu kan ada di RHK. Kemarin ada guru juga, katanya saya tidak mau ada berkaitan dengan kewirausahaan. Makanya selama ini saya tanyakan seperti ini. Apakah dalam tugas pokok dan fungsi kepala sekolah itu mewajibkan yang berkaitan dengan kewirausahaan? Yang tahu adalah Bapak Ibu semua yang sebagai kepala sekolah. kalau Karena ini nanti begini, Bapak. kalau merdeka Di sini Bapak Ibu sudah membuat ini RHK dan itu sudah ada harus laporannya yang berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi sekarang Bapak Ibu kepala sekolah harus punya rencana hasil kerja yang kewirausahaan, maka buatlah proyek-proyek yang berkaitan dengan kewirausahaan. Mungkin misalkan di sini Bapak Ibu kepala sekolah, saya mau sekolah kita ini ada menyediakan anyam-anyaman yang bisa kita pentaskan, yang bisa kita pamerkan. Itu salah satu bersifat kewirausahaan. Kan begitu? Dari 1-2 boleh ya Pak? Iya boleh. Pak, ini sekarang kan kurikulum merdeka dan ini hampir semua kelas itu ada P5 dan kebetulan nanti insya Allah hari guru kita akan mengadakan pameran. Berarti semua guru yang membuat P5 masuk. Iya benar. Semua guru dalam melaksanakan yang berkaitan dengan kewirausahaan ini. Sekarang kan sebenarnya gini, kenapa kepala sekolah itu ada tugas pokoknya berkaitan dengan kewirausahaan? Karena untuk membuat dan mengkaderkan dan menciptakan guru-guru dan siswa-siswa yang akan berwirausaha, sehingga sejak dini kita harus mendesain atau membentuk karakter peserta didik kita itu punya jiwa kewirausahaan. Maka ini perlu wajib ada. Ini tugas di tangan Bapak Ibu yang akan menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Kota Palangkaraya nanti. Makanya ada kewirausahaan. Sekarang Bapak Ibu, karena ini ada kewirausahaan, harus ada ide yang berkaitan dengan kewirausahaan. Apa nih yang mau saya ciptakan yang berkaitan dengan kewirausahaan? Kan seperti itu. Kalau saya jadi kepala sekolahnya, saya akan punya ide terkait dengan itu. Kalau saya ya, kalau Bapak apalagi lebih banyak ide lagi. Clear ya yang berkaitan dengan kewirausahaan? Ya. Oke, ada lagi? Selesai? Oke, ada. Mau nanya Pak, yang kali kan tahun depan ada guru yang pensiun bulan Maret. Nah, jadi untuk tahun depan itu dia kita SKP itu tetap buat Januari Februari itu aja lah. Bagaimana? Ya. Buat saja sampai Maret nggak apa-apa. Ya, sampai Februari tanggal 28 Februari juga nggak apa-apa. Yang penting dia ada SKP-nya. Tetap ya, ini misalkan pertanyaan, Pak ini ada guru yang pensiun 1 Januari
apakah SKP 2023 itu dibuat, sedangkan guru tersebut sudah dapat SK pensiun, kan gitu. Tetap dibuat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ya, yang pensiun sudah dapat SK, datanya itu kan belum pensiun, datanya itu masih sebagai pegawai. Nanti kalau tidak ada SKP, nanti akan ada anomali data. Anomali data itu di BKN akan muncul. Pegawai atas nama ini, SKP tahun ini belum dilaporkan. Dia tetap muncul Bapak Ibu, sampai kapan pun tetap. Penulunkan jangan menyelesaikan penulunkan. Maka tetap harus dibuat SKP 2023. Biar tetap tahu aja. Supaya nanti malah kalau bisa besok kita mulai. Ya. Selesai ya? Mas, saya mau tanya terkait dengan periode awal di SKP. Kan saya mulai bertugas di sekolah yang sekarang mulai dari Januari, tapi berdasarkan hasil tugas dari dinas sementara proses mutasi. Nah, untuk TT SK mutasi ini itu Sekolah aku ya P5 aja banyak. Ya iya. Belum P5 aja nih. Oh iya. Kalau Tapi masak-masak SK-nya sayur-sayur makanan SK-nya 1 Mei. daerah. SK mutasinya. Kita semua nanti Berarti 1 kita usaha. Mei. Karena kita pameran. Ya kan? Berarti 1 Januari itu masih tempat yang lama. Tapi nggak apa-apa buat yang periode terakhir 1 Mei. Noh, ada yang bawa mainan Oke ya. soalnya. ini Pak yang nomor Pak, silakan. Pak, ini nanti kira-kira bisa di print atau harus kita bikin SKP manual lagi? Oke. Kalau SKP manual, kalau sudah diaplikasikan nggak perlu. Tapi Bapak Ibu kalau mau mencetak juga bisa. Silahkan dicetak. Takutnya nanti ada saya minta SKP manualnya. Tapi misalkan sudah dinilai dari aplikasi, nggak perlu lagi ada SKP manual. Tapi ini bisa dicetak loh. nanya yang bagian 4 RHK Kepsek kan terlaksananya program supervisi guru dan tenaga pendidikan. Itu RHK-nya guru dan pendiknya atau Kepsek ya? Dapat SKP ini nggak? Yang ini Yang tadi SKP yang file tadi dari Pak Mirda tadi ya. Guru 3 rubah aja itu berarti. Ada Pak. oh ngikutin yang ini aja.